Wah, ternyata luar biasa sekali. Banyak sekali kegiatan yang ada di dalam Sati. Sati. Berarti pastinya. Ketika kita menjadi mahasiswa Sati itu kerjaan kita bukan cuma membaca Alkitab, ya, bukan cuma berdoa, berolahraga juga pastinya. Belajar atau cuma baca buku aja ya. Iya. Tadi kita udah lihat banyak banget kegiatan-kegiatan yang seru yang bisa mengolah raga kita ya, mengolah otak kita dan juga mengolah hati kita ya kan, kerohanian kita. Benar sekali. Keren banget. Nah, guys, teman-teman, Bapak Ibu Saudara semua, kita akan lebih jauh lagi nih mengenal spot-spot atau tempat-tempat yang kita pakai di Sati. Oke, sama-sama kita akan lihat dan saksikan. Silakan Kak, bisa ditampilkan. Oke guys, sebelum kita lanjut di tour tentang Sati, jadi kita membuka ruang untuk Q&A. Jadi bagi teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara semua yang sudah ada pertanyaan nih atau penasaran, gimana sih tentang Sati lebih dalam lagi? Oh, misalnya tentang keuangan kah? Atau mungkin tentang gimana kuliah di Sati, bagaimana prosedur pendaftaran atau apapun itu, teman-teman, Bapak Ibu Saudara semua bisa langsung chat di kolom chat yang ada di Zoom ini, oke? Nanti setelah di akhir dari acara ini kita akan sama-sama menjawabnya. Oke, langsung saja kita akan lihat tempat-tempat dan juga spot-spot yang kita pakai di Sati. Oke, next. Oke, nah ini yang gedung pertama dan yang kedua ini satu gedung. Nah, mungkin bagi beberapa alumni dan teman-teman sudah mengetahuinya, tapi bagi teman-teman yang mungkin pertama kali dan ingin mengetahuinya, nah nama gedung ini Gedung Getsemani. Getsemani. Nah, di mana gedung ini dipakai untuk bisa kita berdoa, seperti tadi komunitas yang tadi kita lihat itu ya, untuk berdoa, lalu untuk bertemu dengan teman-teman, bersharing. Nah, di tempat ini bisa dilakukan hal-hal tersebut. Wah, namanya itu connect banget ya sama Taman Getsemani di Israel yang ya. dipakai oleh Tuhan Yesus berdoa untuk berdoa. Luar biasa ini. Tempat-tempat Sati namanya keren-keren ya. Oke, next. Nah, ini teman-teman adalah counseling centernya Sati. Ini ada di Gedung Logos. Jadi bagi teman-teman yang pengen share kepada pastinya konselor yang sudah terpercaya di Sati ya, ingin share tentang bagaimana dirinya, ingin ada perubahan baik secara psikologis dan juga spiritual, teman-teman bisa langsung ketemu sama konselor-konselor kita yang ada di Sati. Nah, ini tempatnya guys, kita bisa share bersama-sama di counseling centernya Sati. Oke, next. Nah, ini gedung Diakonia. Nah, di tempat ini biasa untuk dosen rapat dan kita berbicara tentang keuangan juga di gedung ini. Pokoknya perkantoran gitu perkantoran. Ya. Nah, berbagai hal yang dosen lakukan ada di gedung ini. Sederhananya gedung ini tuh kayak gedung administrasi buat Sati. Oke. Lanjut. Nah, ini gedung yang paling aku suka ini. Ya. Paling kamu suka ya? Oh, paling aku suka ini. Karena 3 kali sehari harus ke sini. Oh gitu. Diwajibkan. Karena kalau nggak ke sini bisa lemas ini kayaknya. Oh gitu. Aduh. Sesuai dengan namanya. Iya. Gedung Bethlehem yang artinya rumah roti. Nah, di sini kita tempat untuk makan pastinya ya. Iya, kita makan. Mahasiswa pasti harus makan dong. Di sini guys, ini adalah ruang makan kita. Ruang makan. Mungkin dari foto ini kelihatan kecil ya teman-teman. Tapi percayalah di dalam itu besar dan besar. Banyak makanan. Keren. Oke, lanjut. Nah, ini adalah salah satu fasilitas dari Sati, di mana ini merupakan salah satu asramanya Sati, namanya ini asrama iman. Jadi siapa tahu teman-teman bisa ditempatkan di sini, ya kan? Ditempatkan untuk tinggal. Tinggal di sini ya. Oke. Bercanda. Oke, lanjut. Nah, ini selanjutnya bagi teman-teman cowok pastinya, khusus bagi teman-teman cowok aja, pasti di sini
akan tinggal. Nah, mungkin bagi teman-teman yang bertanya nanti tinggalnya di mana, dengan siapa, disinilah tempatnya. Tapi bagi teman-teman cowok terlebih dahulu, berarti ini asrama cowok ya? asrama Vin, ya? cowok, Oke. asrama cowok. Nah, namanya asrama pengharapan, di mana cowok-cowok ini sering berharap sepertinya ya. Oh, tapi enggak menjadi pemberi harapan palsu. Oh, Enggak. enggak. Oke. Enggak. Nice. Oke, nice. Oke, selanjutnya. Oke, next. Nah, ini teman-teman, ini adalah salah satu gedung yang teman-teman kalau misalnya ada di Sati, masuk di Sati, akan sering ke gedung ini. Kenapa? Karena ini adalah bisa dikatakan pusat aktivitas dari anak-anak Sati. Di lantai pertama nih guys, itu ada kelas-kelas di mana kita bisa belajar dan juga kita berinteraksi dengan teman-teman di situ. Sebelum lanjut, nama gedung yang megah ini adalah Aletheia. Ya, sesuai dengan namanya Aletheia dari kata bahasa Yunani ya. Apa itu Aletheia artinya kebenaran. Jadi di gedung ini kita mencari kebenaran. Hal-hal yang benar yang ada di Iya, gedung ini. luar biasa sekali ya. Dan di lantai keduanya memang pusat kebenaran ya. Segala kebenaran. Kita akan menemukan banyak buku-buku teman-teman. Yang pastinya namanya perpustakaan. Nah, ini dia. Di sini ada perpustakaannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ingin menambah ilmu, iya, sangat banyak ya di tempat ini lah. Luar biasa nih. Perpusnya itu sangat kondusif sekali sehingga kita bisa belajar dengan baik di sini. Dan juga tenang aja teman-teman, ini ada wifi-nya. Jadi kita bisa tetap terkoneksi dengan orang-orang di luar sana. Ya, pastinya informasi dong. Informasi. Oke, lanjut. Nah, di lantai 3-nya ini adalah tempat di mana kita bisa beribadah bersama nih teman-teman. Ini adalah chapelnya Aletheia yang nanti kalau teman-teman berkuliah di Sati, kita akan beribadah setiap di tengah jam pelajaran kita akan beribadah bersama-sama gitu. Dan juga setiap hari Kamis ya. Setiap hari Kamis itu ibadahnya. Oh iya. Ibadah yang paling wow ya, yang paling ditunggu-tunggu ya. Karena nih kita chapel lagi ya. Semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa berkumpul lagi dan chapel bersama. Oke, next. Oke, ini yang tadi gedung yang Aletheia. Dan selanjutnya, ini gedung apa ya namanya disebut ya? Gedung serbaguna lebih tepatnya ya. Namanya gedung Karis. Ya. Nah, jadi gedung ini bisa dipakai untuk hal apa aja. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mengetahui apa tuh acara hari misi. Nah, bisa di background kita nih guys. Ini salah satu acara kita di Sati waktu yang itu. Mission Day ya. Mission Day tahun 2000 atau 2019 gitu ya guys. Ya, pokoknya sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu ini. Pokoknya seru banget guys. Oh, 2018. Oh, 2018. Bener. Ada panitianya. Terima kasih Kak. Mereka luar biasa. Ya. Sebenarnya yang lalu itu mau dibuat acaranya, tapi ya karena memang pandemi menghalangi kita semua, ya apa boleh buat. Tapi kita semua berharap pandemi ini agar cepat berakhir dan kita bisa gabung bersama-sama ya. Oke. Nah, selain juga bisa digunakan untuk acara-acara besar, ini ternyata bisa untuk olahraga ya. Olahraga, olah-rasa. Kalau sakit hati, lampiaskan dengan olahraga. Oh gitu ya? Iya dong. Curhat. Oke, nggak apa-apa guys. Tadi aku lihat kamu main-main di situ ya. Seru ya? Bukan aku itu. Oh bukan? Oke. Kembaranku mungkin. Oke, skip. Oke, next guys. Oh, nah ini gunanya sama ya. Sama dengan yang mana? Asrama pengharapan. Oh iya dong. Cuman kalau ini khususnya buat cewek ya. Jadi megah lagi ya buat cewek ya. Iya dong, harus dong. Karena kan kita sebagai wanita-wanita ini populasinya banyak. Sangat banyak. Nah, jadi teman-teman ini adalah asrama kasih namanya. Ini adalah hunian untuk cewek-cewek pastinya. Jadi tenang aja teman-teman yang mau masuk Sati. Kita asramanya dipisah kok, jadi ya aman ya, aman dari gangguan. Ya, aman dari gangguan. Jadi tenang aja, kalian nggak akan takut nggak dapat kamar karena banyak kamar di sini. Banyak sekali. Ada 3 lantai, jadi tenang aja guys. Ini adalah asrama kasih dan hunian untuk para cewek-cewek ya. Oke. Nah ini bagian dari olahraga tadi. Oh iya ya. Tapi ada olahraga khusus nih, ajang Sati yang bernama Sati Cup. Sati Cup, aduh. Jadi setiap 1 tahun sekali ya? Iya, setiap 1 tahun sekali
STT Sati itu mengadakan Sati Sati Cup. Nah, di mana ada berbagai macam olahraga yang dilakukan dan ini diperlombakan ya di situ. diperlombakan dan pastinya dapat hadiah dong. Oh, iya. Udah capek olahraga ini dapat hadiah. Tolong. Nah, ada hadiahnya, jadi tenang, ada pasti. Di kelas aku hadiahnya masih ada sampai sekarang loh. Oh iya. Oh, benar. Ya, pastinya piala ya, piagam ya. Iya. Oke, kalau makanan udah masuk ke sini. Cuan lah, cuan. Nah, ini bagian kakak-kakak nih yang menang waktu itu ya. Iya. Yang menang waktu Sati Cup. Ini ajang olahraga sepak bola. Iya. Sepak bola pastinya ada dong lapangannya di sini. Wah, luar biasa ya. Oke. Keren Next. banget. Oke. Wah. Oke, udah selesai guys. Ini ada yang komen, basket dong Kak disediain. Tenang aja guys. Ini pemainnya nggak ada ini. Apa? Sekarang pemainnya iya, pemainnya nggak ada. Ringnya udah ada, apanya udah ada. Tinggal kalian balik aja di sini ya. Tenang aja guys, ada. Oke. Oh, ya teman-teman, kita udah sampai di Tur Sati nih ya, udah mengenal lebih jauh lagi tentang Sati. Kalau misalnya udah ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan tentang Sati, langsung aja tulis di kolom chat ya. Nanti kita akan sama-sama lihat dan kita akan sama-sama jawab. Pertanyaan apapun, tapi berhubungan tentang Sati, pasti akan dijawab. Kalau pertanyaan tanya nomor telepon Kak Kevin bisa? Jangan. Oh jangan. Oke. Udah taken ya Kak? Oke. Oke, sekarang guys kita akan sudah menyaksikan ya tentang Sati, tempat-tempat yang kita pakai di Sati, kegiatan kita di Sati. Dan sekarang ini kita akan sama-sama menyimak bagaimana sih program studi S1 di Sati. Oke, langsung aja. Silakan Kak. Shalom, selamat pagi semua Bapak, Ibu, Saudara yang sudah hadir di Open House Sati pada pagi hari ini. Oke, setelah kita sudah melihat video tadi penampakan di Sati ini seperti apa ya tempatnya, lalu sudah melihat juga cuplikan gambar-gambar tempat-tempat di Sati, asramanya seperti apa, gedungnya seperti apa, kita sudah melihat. Mungkin ada beberapa pertanyaan di benak saudara. Oh, program sarjana di Sati ini seperti apa ya? Akreditasinya Sati ini seperti apa? Kuliah di Sati di masa pandemi seperti ini itu bagaimana ya? Atau biaya kuliahnya berapa? Nah, mungkin ada banyak pertanyaan di benak saudara. Nah, saya akan menjelaskan. Sambil saya menjelaskan, Bapak Ibu Saudara, boleh jika ada pertanyaan lagi boleh ditulis di kolom chat. Jadi nanti kami akan menjawab pertanyaan itu di sesi Q&A. Baik, untuk program Sarjana STT Sati, kami membuka program Sarjana ini untuk lulusan SMA atau sederajat, untuk lulusan diploma, STT atau perguruan tinggi, atau untuk pindahan dari STT lain atau perguruan tinggi non-teologi yang lain. Jadi boleh mendaftar di program Sarjana STT Sati. Masa studi Sarjana di Sati juga selama 4 tahun. STT Sati telah terakreditasi secara nasional oleh BAN-PT dan secara regional oleh APTA. Jadi jika lulus, ijazah Sati legal dan diakui. Mungkin ada saudara yang ingin melanjutkan studi di luar negeri, ijazah Sati juga bisa digunakan. Karena ijazah Sati legal dan diakui secara nasional ataupun internasional. Kemudian dalam program studi sarjana, kami menawarkan 2 pilihan konsentrasi. Yang pertama yaitu pastoral. Konsentrasi pastoral. Di sini akan lebih membahas mengenai penggembalaan, mengenai isu-isu permasalahan pastoral atau penggembalaan. Salah satu contohnya, mata kuliah apa yang dipelajari di konsentrasi pastoral ini, yaitu mata kuliah strategi pelayanan dalam penggembalaan, atau mata kuliah perintisan dan pertumbuhan gereja, yang pasti akan memperlengkapi saudara untuk pelayanan di lingkup penggembalaan atau pastoral. Nah, ini ada salah satu contohnya, ada salah satu mata kuliah, kita belajar nih, bagaimana ya kita melayani di ibadah pernikahan, atau kita melayani di ibadah pemakaman. Wah, seru sekali, saudara. Kemudian, pilihan konsentrasi yang kedua, yaitu konsentrasi konseling Kristen.
Mungkin ada saudara yang tertarik untuk menjadi konselor. Saya terpanggil untuk menjadi konselor Kristen. Nah, boleh mengikuti pilihan konsentrasi yang ini. Salah satu contohnya mata kuliah yang akan dipelajari yaitu mata kuliah kepribadian. Mata kuliah mengenai topik-topik khusus di dalam konseling atau juga praktikum konseling. Nah, ini ada salah satu contohnya keadaan kelas konseling ya. Jadi kita di situ mempraktekkan gimana sih menjadi konselor yang baik. Pertanyaan apa ya yang seharusnya diajukan ketika menjadi konselor seperti itu. Jadi di semester 1 sampai semester 4 atau di tingkat 1 dan di tingkat 2, mahasiswa akan mempelajari mata kuliah yang bersifat umum. Kemudian ketika memasuki di semester kelima atau di tingkat 3, mahasiswa mulai mengikuti mata kuliah khusus sesuai dengan pilihan konsentrasi yang sudah dipilih. Gitu Bapak Ibu. Nah, selain dalam kegiatan perkuliahan, dalam kehidupan berasrama di kampus juga ada kegiatan rutin. Kami ada doa pagi, ada ibadah chapel juga. Nih kita bisa lihat situasinya di kampus. Kemudian ada Christian service, ada jam belajar malam juga. Jadi di malam hari kami menyediakan waktu mahasiswa bisa mengerjakan tugas atau belajar. Dan Sati juga mempunyai program ekstrakurikuler. Jadi mungkin ada yang ingin menambah, memperlengkapi ya kalian tanya, ada di bidang musik, di ekstrakurikuler keyboard, drum, gitar, atau bahasa, atau videografer, fotografer, dan lain-lain. Jadi ada beberapa ekstrakurikuler untuk semakin memperlengkapi kita. Sati juga memiliki fasilitas seperti yang tadi sudah ditampilkan, ada counseling center, Bapak Ibu Saudara. Jadi mahasiswa selain mereka juga belajar, berkuliah, mereka bisa menerima pelayanan konseling oleh konselor profesional kami. Sati juga memiliki kantin atau warung juga, mungkin ada yang butuh fotokopi atau butuh membeli alat tulis. Nah, di situ boleh. Lengkap saudara masuk di Sati. Di asrama ini mau beli apa langsung di kompleks Sati ini sudah bisa didapatkan. Kemudian, nah mengingat dengan kondisi sekarang ini COVID juga belum kunjung selesai ya saudara, pandemi masih terus terjadi, kami mengadakan perkuliahan dengan sistem hybrid learning. Kami mengadakan kuliah secara onsite dan secara online, secara bersamaan. Untuk informasi bahwa tenaga pendidik kami seluruhnya semuanya sudah divaksin 2 kali. Sati juga berpartner resmi dengan Rumah Sakit Mansur Diwaluyo yang letaknya sangat dekat dengan kampus kami. Kami juga sangat ketat dengan protokol kesehatan. Dan ketika kami melihat kondisi seperti ini, kami mengadakan sistem ini, hybrid learning. Jadi mahasiswa bisa memutuskan untuk mau mengikuti kuliah secara onsite atau secara online. Tergantung juga dari persetujuan orang tua, seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah juga. Jadi jika mahasiswa memilih untuk mengikuti kuliah secara onsite, sebelum memasuki wilayah Sati, mahasiswa akan di-swab dan dikarantina terlebih dahulu. Jadi memastikan di lingkup Sati ini aman dan bersih. Karena mungkin banyak yang sudah merindukan ya, seperti 2 semester kemarin kita mengadakan kuliah hanya secara online. Di situ mahasiswa mulai menyatakan, kangen nih sama Sati, pengen balik lagi, pengen masuk asrama lagi. Karena pengalaman kuliah berasrama itu sangat banyak kenangan ya, banyak kenangan. Dan di asrama pun bisa kita belajar untuk bersosialisasi dengan satu sama lain dari berbeda budaya, karena mahasiswa kami benar-benar dari Sabang sampai Merauke ada semua, bahkan dari luar negeri juga ada. Kemudian bisa mendapatkan pembimbingan dan pembentukan karakter secara langsung. Tapi jika masih belum memungkinkan atau mungkin belum diberkenan oleh orang tua, masih online aja, masih belum memungkinkan untuk ikut secara online,
maka bisa untuk mengikuti secara online. Karena kami juga sudah mendesain kelas kami sedemikian rupa untuk mendukung sistem ini. Sehingga mahasiswa yang mengikuti kuliah secara online pun masih bisa berinteraksi di dalam kelas. Mereka masih bisa mengajukan pertanyaan atau berdiskusi di dalam kelas. Nah, setelah itu mungkin kita bertanya, oh biaya kuliahnya berapa ini ya? Udah kuliah onsite, kuliah online, berapa ya biaya kuliahnya? Oke, biaya kuliah onsite untuk mahasiswa yang berasal dari GSJA yaitu dengan total 6.700.000, dan untuk mahasiswa yang berasal dari non GSJA yaitu 7.200.000. Untuk kuliah onsite ini dengan fasilitas untuk mencakup biaya kuliah, biaya asrama, biaya makan 3 kali sehari, wifi hampir di seluruh kampus. Kemudian juga ada fasilitas seperti tadi ada lapangan futsal, lapangan badminton, voli, pemakaian perpus juga, dan termasuk uang jas alma mater untuk mahasiswa baru S1. Kemudian kalau saya kuliah online, biayanya berapa? Nah, seperti yang sudah tertera, untuk mahasiswa yang berasal dari GSJA yaitu 5 juta rupiah, dan untuk mahasiswa yang berasal dari non GSJA yaitu 5.500.000 rupiah. Ada tambahan info juga, Sati memiliki kerjasama dengan toko buku, beberapa toko buku, sehingga jika saudara terdaftar sebagai mahasiswa Sati, saudara bisa mendapatkan potongan harga khusus untuk beberapa toko buku tersebut. Nah, seperti tadi sudah ada pertanyaan juga, oh di Sati ini ada beasiswa nggak ya? Biaya kuliahnya seperti ini, ada beasiswa nggak ya? Sati memiliki program beasiswa yang sering disebut dengan beasiswa kerja atau BSK. Nah, namun beasiswa ini tidak bisa didapatkan di semester pertama. Namun mulai bisa diikuti di semester 2. Kenapa kok bisa baru diikuti di semester kedua, kok nggak dari semester pertama? Nah, karena kami di sini menjembatani antara mahasiswa dengan hak sponsor. Sehingga kami memerlukan jejak akademik mahasiswa, karakter mahasiswa seperti apa selama semester terakhir, yang akan kami sampaikan kepada sponsor, dan kami tentu akan melakukan proses seleksi. Sehingga untuk mahasiswa yang menerima beasiswa itu sesuai dengan kriteria dan pertimbangan dari seleksi kami. Namun jika saudara merasa butuh, oh saya butuh beasiswa ini, saya ingin mendaftar, boleh mendaftar, karena nanti juga akan ada proses seleksi, di mana akan menetapkan apakah saudara bisa diterima di beasiswa kerja tersebut atau masih belum. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan, nah ini nomor admisi kami. Mungkin saudara, saya beri waktu 10 detik, saudara boleh men-screenshot halaman ini. Boleh di-screenshot, nah ini ada nomor kami, mungkin nanti ada pertanyaan, atau mungkin sudah gak sabar nih ya, saya udah pengen daftar ini sekarang, sudah lihat, sudah tahu nih ya, biaya kuliahnya berapa, sudah tahu di Sati seperti apa, saya mau langsung daftar sekarang, boleh langsung hubungi, karena besok harga nggak naik, masih aman, saudara. Besok harga aman. Kemudian ada website Sati juga, ada YouTube, Sati juga punya YouTube. Mungkin saudara boleh melihat di YouTube kami. Di situ kami juga mengupload pelayanan-pelayanan mission trip dari para mahasiswa. Jadi mungkin saudara boleh melihat di situ, oh pelayanan mission trip mahasiswa ini kemana aja ya? Di seluruh Indonesia juga, bahkan sampai ke luar negeri, ada yang ke Hong Kong, ke Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini juga pernah. Boleh dilihat di YouTube kami, dan juga Instagram kami, Facebook kami boleh di-follow untuk update mengenai kegiatan kami. Sudah di-screenshot, Bapak Ibu Saudara? Oke. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom chat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Oke teman-teman, gimana program studi S1 Sati, keren kan? Ada sekarang karena situasi pandemi ada hybrid ya, jadi yang nggak bisa onsite bisa tetap ikut program studi S1 bersama-sama dengan Sati dari rumah. Oke, teman-teman, aku ingatkan lagi kalau misalnya teman-teman udah ada pertanyaan, udah ada hal-hal yang mungkin pengen diperjelas lagi tentang Sati, silakan tulis di kolom chat dan nanti kita akan jawab di sesi Q&A. Nah, selanjutnya tadi kita sudah melihat nih beberapa kegiatan dari kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di Sati. Nah, sekarang kita akan mendengar kesan-kesan dan pengalaman yang dilakukan oleh kakak-kakak mahasiswa yang sudah masuk Sati. Nah, yang pertama kita akan mendengar kesan dari keseharian tinggal di Sati ya. Aktivitas di Sati aktivitas gimana? apa aja yang dilakukan di Sati. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Saudara Hendru. Oke, maaf. Shalom buat kita semua. Saya menyapa teman-teman saudara-saudara yang ada di sana, walaupun kita bertemu lewat online ini. Perkenalkan, nama saya Andrew Nenggolan. Ini saya tingkat 2, semester depan saya masuk tingkat 3, semester 5. Saudara, saya adalah salah satu mahasiswa BSK. Mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan bagaimana tentang beasiswa kerja, ya, mahasiswa yang mendapat beasiswa, atau mungkin ada juga yang bertanya bagaimana proses kerja atau bagaimana keseharian sebagai mahasiswa BSK. Saya sedikit mau berbagi pengalaman bahwa justru saya bersyukur teman-teman bagaimana saya dapat diberkati Tuhan lewat program BSK ini. Saya melihat bahwa banyak sekali mungkin alumni di sini ada yang dulunya memang BSK di Sati, dan secara pribadi saya adalah mahasiswa BSK saat ini. Saya sangat bersyukur bahwa melihat mungkin biaya yang cukup bagi beberapa orang menganggap biaya ini cukup berat, ya, dan saya juga mengalami itu. Menurut saya biaya ini cukup berat, tetapi bahwa Sati masih membuka sebuah program, artinya Sati memberikan kesempatan bagi orang-orang yang memang memiliki panggilan, yang memang panggilannya sudah tetap ingin menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Sekali lagi Sati membuka peluang lewat program BSK, dan saya merasakan itu. Namun saudara, kira-kira pengalaman saya menjadi mahasiswa BSK ini mungkin ada yang berpikir berat karena kita dari judulnya aja beasiswa kerja, mungkin ada yang berpikiran ini berat. Tetapi saudara, saya justru bersyukur sekali karena justru saya diberkati Tuhan 2 kali lipat dari mahasiswa-mahasiswa lain. Percaya atau tidak, tetapi ketika saya menjadi BSK, saudara, artinya saya di sini dibentuk, saya di sini dilatih, saya di sini dididik untuk memiliki etos kerja. Ya, saya dididik untuk memanage waktu dalam bekerja. Di lain sisi saya tetap menjadi mahasiswa, di lain sisi saya tetap menjadi seorang mahasiswa yang memenuhi tanggung jawab penuh saya untuk memenuhi semua tugas. Dan di sini saya bersyukurnya sekali lagi bahwa bagaimana saya dapat dibentuk dalam 2 sisi ini, dibentuk dalam 2 program ini. Saya bisa menjadi pribadi yang lebih lagi, bahkan ini nanti dapat saya pergunakan ke depannya di dalam ladang pelayanan. Mungkin itu pengalaman saya. Saya berharap saudara-saudara tidak perlu takut karena apa yang saya alami. Tuhan selalu buka jalan bagi orang-orang yang benar-benar terpanggil untuk melayani Tuhan. Mungkin sekian dari saya. Shalom bagi kita semua. Nah, selanjutnya kita akan juga mendengar kesan-kesan serta pengalaman yang didapat oleh mahasiswa ketika dalam pelayanan, baik itu pelayanan di gereja dan juga pelayanan yang misi keluar pulau, keluar Nusantara pastinya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, shalom semuanya.
Nama saya Jessica. Saat ini saya adalah salah satu mahasiswi yang sedang mengerjakan skripsi di SATI. Nah, kali ini saya akan sharing mengenai praktek pelayanan apa saja yang ada di SATI. Nah, praktek pelayanan di SATI saat ini ada pelayanan weekend dan pelayanan akhir tahun Juni-Juli. Nah, pasti ada para alumni dan para teman-teman yang sedang tinggal di luar pasti sedang kangen-kangennya naik kereta api untuk pelayanan ke weekend, karena pelayanan weekend kita itu kita dipercayakan melayani di seluruh gereja yang ada di Jawa Timur, dan ada gereja-gereja Kristen lainnya yang bekerja sama dengan SATI dan yayasan-yayasan lainnya. Kemudian untuk pelayanan weekend itu kita melayani mulai dari hari Jumat siang. Setelah makan siang, pasti semua pada berkemas untuk siap-siap pergi melayani. Dan pasti semua teman-teman sangat semangat sekali, karena kita ada yang pergi ke Blitar, ada yang ke Pasuruan. Pokoknya seluruh Jawa Timuran itu banyak sekali pengalaman yang didapatkan di gereja-gereja setempat maupun yayasan. Dan kemudian ada juga tim sekolah minggu. Nah, di sana, di tim sekolah minggu itu, sekolah mempercayakan beberapa mahasiswa yang terpilih melayani khusus dalam sekolah minggu, dan mereka akan pergi berkeliling di setiap gereja yang ada di Jawa Timur. Nah, saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai pelayanan akhir tahun Juni-Juli. Nah, untuk pelayanan Juni-Juli terdapat dua jenis, yaitu pelayanan dalam negeri maupun luar negeri. Tadi dijelaskan sedikit dari Kak Misel mengenai pelayanan Juni-Juli di luar negeri, yaitu ada 4 negara yang selama ini yang sedang mahasiswa SATI sudah pernah ke Malaysia, Hong Kong, Papua New Guinea, dan Timor Leste. Nah, bagi saya sendiri, puji Tuhan, sekolah mempercayakan saya waktu itu tahun 2018 pergi ke Malaysia. Nah, pada saat itu ada banyak pengalaman yang saya dapatkan di Malaysia, terutama pelayanan di Kuala Lumpur, di mana saya sempat melayani suku asli yang ada di Malaysia, di Negeri Sembilan dan di Selangor. Kemudian saya sempat melayani di Myanmar Refugee Center, yaitu tempat pengungsian orang-orang Kristen Myanmar. Nah, saya sangat bersyukur sekali karena di SATI memang kita dipercayakan pelayanan di berbagai tempat. Kita belajar bagaimana caranya kita melayani baik nasional maupun internasional. Sedangkan di pelayanan nasional, kita dipercayakan untuk melayani ke seluruh pelosok di Indonesia. Ada yang melayani di NTT, ada yang melayani di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, ada banyak sekali mahasiswa yang sudah dipercayakan di sana. Dan dengan pelayanan praktik seperti ini, baik pelayanan weekend maupun pelayanan akhir tahun Juni-Juli, banyak hal yang didapatkan, terutama ketika kita terjun langsung dalam pelayanan. Kita bisa melihat situasi dan kondisi apa yang dialami gereja, dan di situ juga kita banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Baik, itu saja pengalaman dari saya. Shalom dan terima kasih. Oke, wah luar biasa sekali ya pengalaman pelayanannya dari Kak Jessica. Kita bisa tadi sama-sama menyimak bahwa Kak Jessica pernah diberikan kesempatan layanan sampai ke luar negeri Malaysia ya. Pengen aku. Aku juga sih sempat ke Malaysia yang lalu. Jadi ayo guys, masuk SATI guys ya. Oke, sekarang kita akan sama-sama juga mendengar kesan pengalaman gimana sih studi di SATI, gimana sih belajar di SATI, susah nggak ya, bisa nggak ya. Nah silakan Kak Ivan. Oke, shalom untuk teman-teman sekalian. Terima kasih kepada pihak sekolah dan juga pihak Senat yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kesaksian seputar akademik di SATI. Nah, karena ini kesaksian pasti sifatnya pengalaman kan. Jadi sebelum aku masuk SATI itu, aku nggak ngerti sama sekali teologi gitu. Aku berasal dari gereja yang tidak terlalu menekankan teologi, betul-betul buta dalam teologi. Cuma tahu baca Alkitab. Nah, tetapi pada saat masuk SATI, nah itu rupanya pembelajarannya sifatnya sistematis, teman-teman. Jadi nantinya teman-teman akan dituntun secara step by step. Kalau kita meminjam misalnya istilah primer, misalnya sandang pangan papan, maka itu kita akan belajar yang primer dulu, terus yang sekunder sama tersier gitu. Dan itu sangat menolong gitu, teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman
yang bernasib seperti saya mungkin ya, yang tidak berasal dari gereja yang yang cukup gemar dalam memperkenalkan tentang teologi Kristen, maka teman-teman akan mempelajari step by step di Sati. Karena saya ini walaupun sebelumnya tidak mengerti teologi, tapi pada saat masuk Sati mulai mencintai pembelajaran teologi Kristen. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman yang apalagi hari-hari ini kan pandemi kan, teman-teman mungkin belajar misalnya apologetika tentang misalnya the problem of pain, the problem of evil, atau misalnya mempelajari tentang interpretasi terbaru misalnya pasca kolonial atau gospel center preaching dan lain sebagainya. Nah, itu kan teman-teman mempelajarinya itu kan secara sepenggal-sepenggal ya teman-teman ya. Nah, nanti itu akan bermasalah gitu teman-teman ketika kita menafsirkan Alkitab, kalau kita tidak mempelajari yang primer misalnya tentang cara menafsirkan Alkitab yang konservatif dan juga tafsir-tafsir, doktrin-doktrin, itu nanti akan bermasalah gitu. Nah, jadi dengan teman-teman mempelajari itu akan sangat menolong gitu dengan mengambil pendidikan teologi formal gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya tentang keunggulan STT Sati dibanding yang lain, itu kan penting ya. Kita perlu tahu apa sih keunggulan dari Sati ketimbang STT yang lain gitu kan. Kalau yang kulihat sih dosen-dosen Sati itu semuanya itu terjun di dalam dunia pelayanan. Jadi ada yang menjadi gembala sidang, ada juga yang menjadi konselor seperti tadi sudah dijelaskan Kak Michelle, ada yang concern di pastoral sama ada juga yang concern di konseling. Nah, itu sebenarnya sangat membantu gitu untuk teman-teman memiliki gambaran seputar dunia pelayanan. Oke, terakhir mungkin tentang diskusi. Nah, kita pasti ingin untuk memiliki diskusi yang hidup kan ketika di kelas gitu. Nah, nanti di kelas itu sangat menghargai yang namanya kebebasan berpikir teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengutarakan pendapat, mengutarakan isu dan lain sebagainya. Dan kita akan sama-sama membahas itu di dalam kelas. Bagaimana kalau seandainya kita berbeda dengan dosen, misalnya kita punya pendapat tertentu. Nah, yang penting kita punya alasan, kita punya argumen, kita punya dasar, maka pendapat kita seringkali akan dihargai oleh dosen. Oke, itu kira-kira. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wah, terima kasih Ivan yang sudah menjelaskan bagaimana sih kita belajar di Sati. Dan dari penjelasan Ivan, kita bisa simak bersama-sama ya, bahwa di saat kita sudah belajar di Sati, kita bakalan lebih mengerti lagi tentang teologi, dan juga pastinya akan memperlengkapi dalam panggilan kita, dalam pelayanan. Jadi kita bukan cuma sekedar pelayanan karena seneng-seneng aja, atau oh aku pelayanan karena mamaku yang suruh, papaku yang suruh, tapi kita punya pemahaman yang benar gitu tentang pelayanan. Dan pastinya di saat teman-teman sudah mengerti tentang teologi dan belajar lebih lagi, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sekarang kita akan masuk dalam sesi apa, Fit? Jawab pertanyaan. Jawab pertanyaan. Jawab yang pertanyaan. kerennya apa? Q&A. Oke, question and answer. Oke. Di sini sudah Ada banyak. ada berapa pertanyaan yang masuk? Wah, Belasan. ada 15 teman-teman. Ada 15 pertanyaan yang masuk, dan waktu kita sebenarnya sangat singkat ya guys, tapi ya kita akan coba jawab sama-sama. Ini langsung aja ya guys ya. Ya, langsung. Oke, langsung aja. Pertanyaan yang pertama, apakah konseling center di Sati berbayar? Nah, pertanyaan ini kalau sesuai sama pengalaman aku ya guys, aku ikut konseling di Sati itu gratis guys. Tis gitu ya. Untuk mahasiswa itu gratis. Tis. Oke. Jadi selalu aku mendengar kayak rekomendasi dari kakak-kakak tingkat, bahkan dari dosen-dosen. Pokoknya sebelum lulus dari Sati, ayolah setidaknya konseling. Dan itu sangat membantu banget teman-teman untuk saya lebih lebih mengenal diri saya, dan juga membantu saya untuk lebih baik lagi dalam hubungan dengan sesama, dan juga pastinya hubungan pribadi dengan Tuhan. Oke, next question ya. Oke. Nggak lama-lama. Yang kedua pertanyaannya, apa aja olahraga yang ada di Sati? Ada banyak basket sih ya. nggak? Ada futsal nggak? Wah. Ada futsal, ada basket. Basket ada ya. Ada basketnya, tapi pemainnya ini yang nggak ada ini. Kembali ke futsal, pemainnya basket nggak ada guys. Apalagi badminton baru ada.
Tenis meja. Tenis meja ada. Ada Wah, juga. Lompat tali sendiri aja. iya kan lompat tali sendiri. Oke, lanjut. Oke. Yang ketiga, boleh pacaran nggak di Sati? Nah, setahu saya menurut aturan yang ada di Sati, boleh pacaran, tapi harus Tingkat 3. dan itu harus melapor kepada Bagian kemahasiswaan. yang bersangkutan pastinya ya. Harus lapor dulu, nggak boleh diam-diam di saat ini, harus lapor. Jadi Pak, guys, saya pacaran. sedikit spill tentang boleh pacaran nggak di Sati. Aduh, sebenarnya kita nggak ada waktu sebenarnya buat pacaran karena kita sangat disibukkan dengan berbagai paper. Terlalu diasikkan dengan Iya, acara-acara. dengan kegiatan-kegiatan yang besar gitu kan. Jadi, Nanti takutnya pasangannya malah dilupakan ini. Iya, kayak no time for love. Ya. Iya, oke. Tapi kalau teman-teman yang menemukan belahan jiwanya nggak apa-apa, tapi harus ikut prosedurnya ya guys. Nanti tenang aja pas masuk Sati kita akan sama-sama diberikan informasi tentang itu. Ada buku khususnya guys, buku biru namanya. Jadi tenang aja guys, semua tertulis di situ ya. Oke, jangan takut. Yang keempat ini beasiswa BSK apakah sifatnya full scholarship? Bagaimana prosedur pendaftaran dan peraturan mengikuti BSK? Mungkin bagian pertanyaan ini bisa saya serahkan kepada Ibu Lili. Shalom semua. Bisa dengar suaranya? Bisa Bu. Oke. Bisa diulang sekali lagi Kevin supaya jawabannya saya pas. Beasiswa BSK apakah sifatnya full scholarship? Bagaimana prosedur pendaftaran dan peraturan mengikuti BSK? Oke. Beasiswa kerja itu full scholarship. Hanya biasanya itu registrasi pembayarannya. Tetapi kali ini karena kita sistemnya sekarang uang kuliah tunggal, jadi memang full scholarship. Tapi hanya dibatasi sampai 4 tahun kuliah ya. Apabila selesai 4 tahun masih belum selesai, berarti harus cari sendiri biayanya. Selanjutnya bagaimana prosedur beasiswa? Prosedur beasiswa, saudara bisa meminta formulir di bagian keuangan. Nah, nanti formulir yang bagi keuangan itu adalah formulir permohonan mengikuti program beasiswa kerja. Pastinya program BSK ini akan dimulai di semester kedua. Kenapa di semester kedua? Karena semester kedua itu kita sudah mendapatkan penilaian baik hasil studi maupun karakter dari mahasiswa-mahasiswa yang layak menerima beasiswa kerja. Karena bagaimanapun juga, karena beasiswa kerja ini kan namanya beasiswa kerja, berarti akan ada kerja ekstra juga untuk sekolah, walaupun tidak banyak, hanya 9 jam per minggu. Tetapi apabila nilai kalian sangat rendah, nilainya yang mengajukan BSK sangat rendah, akan kesulitan nanti mengikuti program ini. Karena itulah kenapa 1 semester sebagai masa untuk menilai. Semester kedua sudah bisa mengajukan program BSK secara penuh. Tapi bisa juga, tapi pengajuannya harus dilakukan di semester pertama. Sudah diajukan, karena harus akan ada penilaian-penilaian yang dilakukan oleh tim keuangan. Begitu. Oke, terima kasih Bu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, ada beasiswa lain nggak selain BSK? Setahu saya kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, kecuali kita mencari sponsor pribadi atau mungkin biaya sendiri. Nah, itu. Ya, betul. Betul itu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ada chat online? Saat ini tidak ada. Tidak ada chat online karena mungkin berhubung banyak kendala, jadi ya kita ibadah di kampus dan nggak ada online-nya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya Kak? Mungkin kedepannya pas hybrid online pasti bisa ada chapel online-nya. Jadi kita tunggu aja infonya guys. Info selanjutnya. Oke. Selanjutnya, bahasa apa aja yang akan dipelajari nih di Sati? Wah, ini keren sih guys. Suka bahasa nih pasti. Nah, iya. Jadi tuh di Sati kita akan belajar bahasa Inggris yang pertama.
Terus yang kedua kita akan belajar bahasa Yunani. Terus yang ketiga kita akan belajar bahasa Ibrani. Mungkin teman-teman bakalan tanya, wah Kak, sampai kita harus belajar bahasa Yunani sama Ibrani, apa kita akan hijrah ke Yunani atau ke daerah timur sana gitu kan? Enggak teman-teman, tapi untuk kita bisa mempelajari Alkitab dengan maksimal, kita perlu belajar bahasa Yunani sama bahasa Ibrani. Karena bahasa Yunani Oke, mungkin karena ada sedikit gangguan jaringan di situ ya. Kita nggak tahu mungkin ada angin lewat atau kucing lewat, jadi kabel tertabrak. Enggak ya. Jadi kalau soal belajar bahasa di Sati, ya seperti yang tadi udah dijelasin, kita sebenarnya yang pertama tuh bahasa Indonesia dulu ya guys. Bahasa ibu kita. Jadi habis bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Yunani, Ibrani. Gunanya untuk apa? Untuk kita bisa memahami Alkitab dengan lebih baik karena kita bisa tahu nuansa kata, nuansa budaya yang di waktu Alkitab itu ditulis. Tapi nggak usah khawatir, saya bahasa Inggris aja cuma tahu yes or no, I and you, love me gitu ya. Nah, tapi gimana mau belajar bahasa Yunani lagi, belajar bahasa Ibrani lagi, nggak usah khawatir. Kita punya tools-tools yang bisa menolong, kita juga punya dosen-dosen yang akan membimbing kita mulai dari nol ya, kayak di pom bensin, oke? Nah, bisa dibantu saya dikasih pertanyaan berikutnya apa ya? Oke, Kevin sama Presi sudah gabung lagi, langsung next question ya saya. Ya ini Presi ya. Oke, maafkan kami guys. Tadi jaringannya agak kurang stabil. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah Sati sekarang sudah bisa dikunjungi? Mungkin mohon maaf untuk sebelumnya, untuk sekarang Sati belum bisa dikunjungin karena ya masa pandemi terlebih PPKM yang menjauhkan jarak antara kita dan teman-teman sekalian. Oke, pertanyaan selanjutnya, informasi terbaru tentang akreditasi S2 Sati. Bagaimana dengan yang sudah diwisuda S2-nya tapi ijazahnya belum diakreditasi? Apakah ada langkah-langkah yang kami perlu lakukan atau siapa atau ketahui seperti ujian negara atau seperti apa? Oke, pertanyaannya. Nah, bagian S2 mungkin bisa saya serahkan kepada Ibu Indri. Iya. Salam, selamat pagi. Salam, Bu. Saya dengar suara saya? Dengar. Iya. Puji Tuhan S2 baru mendapatkan akreditasi B, akreditasi minimum yang pertama. Dan untuk selanjutnya bagi teman-teman yang dulu sudah pernah bergabung di MTH Sati, namun kami belum berani mengeluarkan ijazah karena belum terakreditasi, maka membutuhkan waktu untuk proses. Jadi nanti ke depannya kami akan mendaftarkan mahasiswa yang sudah pernah wisuda tapi belum mendapatkan ijazah, akan kami daftarkan ke BAN PT terlebih dahulu. Jadi proses pendaftaran itu meliputi proses pendaftaran nama mahasiswa, kemudian memasukkan nilai-nilai per semester sampai dengan semua nilai masuk, sampai dengan nilai tesis masuk. Setelah itu baru akan keluar nomor ijazah dan baru akan mendapatkan ijazah. Nah, proses ini butuh waktu yang cukup lama karena kami harus meminta izin kepada Kemenak untuk membuka setting periode di mana saudara-saudara ini pernah kuliah. Jadi misalnya dulu kuliah 2014, maka kami harus meminta izin kepada Kemenak untuk membukakan periode tahun 2014, 2015, 2016 sampai saudara di wisuda itu
nilai dimasukkan, baru kemudian bisa dinyatakan lulus dan ijazah bisa kami keluarkan. Begitu ya. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan sekarang kita lanjut dengan pertanyaan kita. Oke, pertanyaan selanjutnya. Konseling Kristen itu maksudnya gimana ya Kak? Bisa dijelaskan lagi tentang konsentrasi konseling Kristen. Oke. Silakan, Pertanyaan Bu. ini saya serahkan kepada Ibu Benoni. Oke, konsentrasi konseling Kristen itu seperti apa ya? Jadi konsentrasi konseling Kristen itu kita mau belajar ilmu-ilmu untuk kita bisa jadi konselor Kristen yang baik. Nah, kalau kita tahu ada konselor yang mungkin non Kristen atau tidak membawa aliran apapun ya, pada umumnya konseling itu pasti didasarkan dengan ilmu psikologi. Nah, kalau konseling Kristen itu maka akan ada pengintegrasian antara ilmu psikologi dengan teologi Kristen. Jadi kalau waktu kita cari solusi atau kalau ketika kita melakukan konseling itu apa-apanya itu akan pengintegrasian, ketemu ilmu psikologi sama ilmu teologi Kristen itu ketemu. Jadi secara psikologi dia betul, lalu secara kebenaran Kristiani dia juga mengandung nilai-nilai Alkitabiah, gitu ya. Lanjut, Kevin. Oke, pertanyaan selanjutnya masih dengan konsentrasi ini. Pilihan konsentrasi untuk S1 ditentukan sejak awal kuliah atau saat memasuki tingkat 3? Oke. Langsung ya, konsentrasi di S1 itu, jadi kita baru mulai nanti di tingkat 3, semester 5. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau yang mau kuliah sarjana teologi di SATI, nggak langsung dari awal disuruh milih, ayo mau pilih apa? Nggak gitu ya. Jadi di awal kita semua akan dapat mata kuliah teologi secara umum. Jadi semua yang dasar, semua yang dibutuhkan untuk jenjang-jenjang berikutnya itu kita pelajarin 2 tahun pertama, ya. Jadi semuanya dapat materi yang sama, kemudian nanti mulai dari semester 5 itu tingkat 3, ya, tahun ketiga, itu baru akan ada penjurusan yang mau memperdalam untuk dunia pastoral, penggembalaan. Nah, itu akan ambil jurusan pastoral, yang mau memperdalam untuk konseling Kristen akan ambil jurusan konseling Kristen. Nah, di penjurusan itu nanti akan diberikan mata kuliah yang akan menolong kita menguasai bidang yang kita pilih, gitu kurang lebih ya. Oh ya, nanti kalau waktu mau pilih, itu nggak usah khawatir, kita punya dosen pembimbing akademik. Jadi bisa sharing-sharing, bisa konsultasi, bisa tanya, minta arahan, minta pendapat. Tapi tentunya juga harus kembali dari passion kita masing-masing. Kita mau pelayanan apa sih? Kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya, kalau S1 ambil pastoral, selanjutnya S2 ambil konseling Kristen, bisa nggak? Kayaknya. Oke. Kalau S2 di SATI, saat ini belum ada jurusan konseling Kristennya ya. Jadi, tapi jangan khawatir, kalau S2-nya di SATI ada mata kuliahnya. Jadi konseling lanjutan ada mata kuliahnya, cuma belum menjadi satu jurusan tersendiri. Nah, tapi kalau misalnya di SATI ambil S1 pastoral, kemudian nanti, ya mana tahu ya, karena sekarang kan belum kuliah S1, nanti pas sudah selesai kuliah S1, ada prodi S2-nya yang jurusan konseling Kristen, karena kita punya dokter-dokter konseling di sini. Jadi sangat mungkin kalau suatu saat ada jurusan itu. Bisa apa enggak? Bisa saja, karena jurusan kita itu tidak mempengaruhi gelar atau nanti mau kemana-kemana, dia hanya gelarnya tetap sarjana teologi gitu. Bukan jadi sarjana pastoral atau sarjana konseling ya, gelarnya tetap sarjana teologi, cuma dengan kekhususan bidang yang dikuasai.
Jadi nanti S2-nya tetap bisa kemana aja, ya. Oke, untuk selanjutnya untuk biaya kuliahnya berarti tidak ada tambahan lagi ya. Mungkin kayaknya sudah jelas tadi yang disampaikan Saudara Michelle mengenai uang kuliah ya. Sudah tidak ada tambahan lagi ya teman-teman. Dan selanjutnya, jadi untuk biaya kuliah secara langsung berapa ya? Beasiswa berarti tidak bisa diperoleh Di semester 1 ya. Itu pertanyaannya. Mungkin di bagian keuangan saya serahkan kepada Ibu Lili. Nah, jadi apakah tadi sudah di share screen mengenai biaya kuliah? Sudah Bu, Ibu. sudah. Bisakah di share screen lagi supaya saya bisa menjelaskan untuk memberitahu kepada mereka? Oke, ya. Jadi kalau biaya kuliah, karena tadi saya lihat juga ada chatnya, apakah ini juga sudah termasuk swab atau enggak? Saya langsung jawab saja sekalian ya. Jadi biaya kuliah ini, jadi kalau saudara diizinkan oleh orang tua masuk ke kampus, berarti biaya kuliahnya kan 6,7 juta untuk GSJA dan non GSJA 7,2 juta satu semester. Jadi bagi yang mengajukan BSK memang harus menyediakan itu 6,7 juta dan 7,2 juta. Ya. Nah, untuk mahasiswa baru yang mau masuk itu sudah termasuk di dalamnya ada uang seragam, uang semua sudah masuk di situ, kecuali formulir pendaftaran saja yang enggak. Nah, kalau saudara tidak bisa masuk ke kampus, berarti kalian online, maka kalian akan diterapkan yang ke bawah itu kan, yang dari GSJA 5 juta, yang non GSJA 5,5 juta. Jadi itu saja yang disiapkan dalam satu semester. Sedangkan untuk semester berikutnya, kalau BSK-nya disetujui, maka saudara sudah langsung dibiayai oleh sekolah. Gitu. Ya? Oke, terima kasih Bu. Jadi sudah jelas ya teman-teman tentang biaya kuliah di Sati. Dan ini ada pertanyaan yang terakhir. Kak mau nanya, kalau kita pilih kuliah secara online aja berarti nggak ke Sati selama 1 semester ya Kak? Ya teman-teman, kalau teman-teman pilih kuliah secara online pastinya selama 1 semester teman-teman di rumah. Tapi kalau misalnya teman-teman mau onsite di Sati teman-teman. Jadi tentukan pilihanmu. Nah ini ada yang paling terakhir ini, masih ada kelewat tadi ya. Doa pagi jam berapa ya Kak? Oh iya. Doa pagi, ini kayaknya memang selalu pengen berdoa ya. Luar biasa. Doa pagi itu di asrama pengharapan itu 4:30 sebelum CS kita berdoa terlebih dahulu, baca Alkitab sama-sama dengan teman-teman, ibadah ya, ibadah renungan. Ibadah renungan. Nah, kalau di asrama Kasih juga sama 4:30. Tapi di belnya teman-teman itu jam 4:20. Jadi ada 10 menit supaya bisa siap-siap. Tenang aja teman-teman. Oke, dengan ini berakhirlah sesi Q&A saat ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dan antusias sekali ya, pengen tahu tentang Sati, pengen mengerti gimana prosedur kuliah di Sati. Semoga teman-teman bisa lebih jelas lagi ya mengerti tentang Sati dan pastinya bisa masuk ke Sati. Keren. Ditunggu loh teman-teman. Oke. Aku pengen nih nanya ke kita semua yang sudah hadir setelah kita mengikuti acara ini tentang what is your purpose, dan juga kita telah mendengarkan bagaimana Sati itu, bahkan semua seputar tentang Sati. Aku pengen nanya buat kita semua, pastinya setiap orang punya tujuan karena hidup digerakkan olehnya. Tanpa tujuan, hidup adalah gerak tanpa makna, aktivitas tanpa arah, dan peristiwa tanpa alasan. What is your purpose? Sebuah pertanyaan yang jawabannya ada dalam diri kita masing-masing.
seperti yang sudah kita dengar juga dari ketua sekolah kita tadi, bahwa yang terutama tujuan kita adalah Tuhan. Jadi teman-teman, ketika kita diberikan kesempatan untuk kita boleh memperlengkapi diri kita, belajar lebih lagi tentang Tuhan, belajar tentang pelayanan, belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, jangan pernah sia-siakan kesempatan ini dan gapailah. Karena kesempatan akan selalu ada, tapi tidak akan pernah sama. Luar biasa kata-katanya ya. Semoga kata-kata ini bisa, mungkin sedikit kata-kata ya, dapat memotivasi kita, menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin. Nah, tibalah kita di akhir penghujung acara kita open house pada hari ini. Mungkin sebelum menutup doa nanti, mungkin saya mengajak dan mengundang teman-teman semua untuk open cam agar kita bisa berfoto bersama. Ya, ayo di open cam supaya kita bisa lihat wajah-wajah yang cantik dan ganteng-gantengnya. Wah, let's go guys. Ya, sambil tunggu teman-teman semua open cam, yang tadi nanya masih ada pertanyaan mungkin tentang Sati, ini langsung aja di nomor admisi Sati sudah ada di kolom chat ya teman-teman, bisa dicatat dan juga langsung hubungi secara pribadi ya. Dicatat, di save, mungkin di lain waktu tiba-tiba kepikiran nih, Ya. aduh, oh iya, kelupaan tentang Sati, bertanya bisa langsung dihubungi aja. Oke, itu admisi Sati selalu apa ya, Selalu online dan juga selalu fast respon, tenang aja teman-teman. Oke. Oh, ada yang nggak bisa ternyata Oh, buka ada yang kamera. nggak bisa buka Oke. kamera. No problem. Kita cek. Oh. Nggak. Oke, gimana yang... Oke, sudah semua. Kita lihat dulu, kita cek satu-satu. Kita cek ya. Wah, ada banyak sekali orang di sini. Wah, luar biasa. Ini sampai sekarang pesertanya itu ada 68. Tadi saya sempat lihat, Vin, 80. sampai 80. Wah, mungkin keren. Oh, di sini ada masih banyak yang belum open cam, mungkin bisa ditolong. Tolong kameranya biar ada kenang-kenangan ya, Iya. bersama dengan kita. Kita udah nggak pernah ketemu onsite, setidaknya online gitu kan. Silakan ya, teman-teman. Bisa buka kameranya. Ada Yolanda, Rudit, Rosita, Yudit, Justode, Jeremy, Dewasari. Saya Satpol. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau open cam. Oke, oh ya, rusak. Oke, siapkan gayanya yang baik. Mungkin kalau rambutnya ada miring sedikit gitu kan, bisa diatur, cari angle yang baik gitu kan, yang nggak mau kelihatan cabi, mungkin angle-nya agak dijauhin. Oke, siap semuanya. Mungkin Kak Michelle bisa menghitung 1, 2, 3 atau seperti apa? Baik, saya screenshot. Teman-teman, ini ada 3 page. Teman-teman boleh senyum sampai page yang ketiga, karena kita nggak tahu teman-teman ada di page keberapa. Senyum aja, oke? Oke, page yang pertama, 1, 2, 3. Oke, page kedua, masih senyum, teman-teman? Masih senyum, giginya ditunjukkan. Oke, 1, 2, 3. Oke, page yang ketiga. Masih senyum lagi, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, setelah kita foto bersama, mungkin Pak Agus selaku Ketua Sekolah akan menutup kita di dalam doa. Baik, terima kasih buat kedua MC yang luar biasa, Presi dan Kevin, dan seluruh saudara-saudara, teman-teman semua yang hadir join pada pagi hari ini dalam Open House Sati 2021. Tuhan menolong kita semuanya agar kita semakin melihat rencana Tuhan di dalam hidup kita,
Committed to excellence and relevant itu adalah moto Sati, dan biarlah Sati dipakai Tuhan untuk terus menjadi excellent, dan oleh karenanya kita tetap membumi, kita tetap relevan pada saat yang sama. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah open house kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di akhir dari open house ini kami ingin menaikkan doa yang disebut the most dangerous prayer. Doa yang paling berbahaya. Pakai kami ya Tuhan, use me Lord. Pakai setiap kami ya Tuhan, karena doa itulah yang menyebabkan orang-orang dipakai Tuhan untuk mengubahkan keluarganya. Dipakai Tuhan untuk mengubahkan sukunya. Dipakai Tuhan untuk mengubahkan masyarakatnya. Bahkan dipakai Tuhan untuk mengubahkan diri sendiri untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan doa itu pula lah yang menyebabkan kami di Indonesia, Tuhan, bisa menerima Yesus Kristus. Karena ada orang-orang yang telah mengambil keputusan untuk pergi ke Indonesia memberitakan Injil. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau berdoa di open house ini, kiranya Tuhan pakai setiap kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Jangan kami berusaha membatasi Engkau dengan pikiran kami, dengan ketidakmampuan kami ya Tuhan. Karena Paulus sudah membongkar pemikiran-pemikiran seperti itu dengan mengatakan, justru di dalam kelemahanku, kuasa-Mu menjadi semakin nyata. Semakin kami menyadari ketidakberdayaan kami, semakin kami membutuhkan Engkau untuk bekerja di dalam hidup kami. Semakin kami mencari wajah Tuhan, semakin kami mengandalkan Tuhan, dan justru di saat-saat itulah anugerah-Mu, kuasa-Mu semakin dinyatakan, sebab Engkau mampu. Bahkan firman-Mu mengatakan, Engkau bisa saja membuat batu itu memuji Tuhan, kalau anak-anak-Mu tidak berusaha memuji Engkau. Itu artinya ya Tuhan, Tuhan selalu mencari orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Tuhan selalu mencari orang-orang yang available ya Tuhan. Dan pagi hari ini, biarlah setiap kami available untuk Engkau pakai ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat seluruh panitia yang sudah bekerja keras. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap jerih lelah kami. Demikian juga para Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Engkau memberkati setiap bidang yang kami tekuni dan bertanggungjawabkan. Demikian juga buat setiap saudara-saudara kami, seluruh teman-teman yang sudah bergabung di dalam open house, dimanapun mereka berada. Mari ya Tuhan, di any step, di any level, di setiap level dan langkah yang mereka sedang jalani, ada hal-hal yang mereka sedang gumuli. Mari ya Tuhan, Engkau Allah yang ada bersama dengan setiap saudara kami, untuk mereka juga bisa bersama-sama pada akhirnya ya Tuhan, di tahun yang tidak mudah ini, di tahun yang sulit ini, mereka tetap melihat tujuan Tuhan. Dan kami terus, STT Satya Bakti membuka pintu buat setiap mahasiswa baru, baik mulai S1, S2, dan juga para dengan program-program khusus yang ada. Kami mau berdoa buat setiap saudara kami yang sedang bergumul dengan pembiayaan, bergumul dengan izin-izin. Mari ya Tuhan, Engkau kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Terima kasih ya Tuhan untuk itu. Kami mengucap syukur, dan sekali lagi ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau menuntun proses selanjutnya ketika Sati nanti akan dimulai kuliah onsite pada akhir bulan Agustus. Mari kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati rencana kami ini ya Tuhan. Demikian juga teman-teman yang mereka akan harus karena terpaksa kuliah online, kami berdoa Engkau juga memberkati setiap saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap untuk menerima kepercayaan Tuhan STT Satya Bakti, untuk menerima saudara-saudara kami belajar bersama-sama, diperlengkapi, dan Tuhan pakai sekolah Sati untuk menjadi leading Pentecostal school, menjadi gereja sekolah Pentakosta yang dipakai Tuhan, dan oleh karenanya nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati Pak, terima kasih doanya. Baiklah teman-teman, kami segenap kru yang bertugas, baik pengurus senat, staf, dosen-dosen, dan juga setiap orang yang mengambil bagian dalam acara Open House Sati tahun 2021 ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih sudah berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami, dan semoga kita bisa ketemu di acara-acara Sati yang selanjutnya. Saya Prasilia Putong. Saya Kevin Christopher Pangaribuan. Kami
Oke. Iya. Kami jaringan terputus. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya lihat ada beberapa kendala. Buat teman-teman alumni Sati, tolong silakan membantu jaringan mereka supaya next time jaringannya lancar. Nampaknya perlu donasi. Mungkin pakai ya. Kirim dari Lombok itu Miracle. koin untuk wifi Sati. Iya, pagi Omir. Iya, Tuhan berkati. Semuanya Tuhan berkati. Jaringannya gitu. Sampai jumpa. Oke, bye-bye. See you next Oke. time. Kita harus mengalahkan penguasa di udara. Jadi sampai jumpa nanti malam ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, nanti malam semua bisa hadir ya. Amin, Bu. Siap, Bu. Ya, ya. Kami siapkan konsumsi dulu di sini. Tuhan berkati. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati Kak Nelson. Saya Satpol. Saya Satpol memang mantap. Kami langsung gitu ya. Langsung Chris tadi. Oh gitu. Sinyalnya jelek. Enggak, soalnya awal kayak ada batasan 500 MB gitu, jadi. Oh, pantas. Bu, apa syarat masuk ke Sati? Kami mau berkunjung ke Sati. Banyak hal. Apakah vaksin atau gimana, Bu? Sertifikat atau gimana, Bu? Siapa ini sabar? Iya, Bu. Saya sama Samuel mau ke Sati, Bu. Samuel Deni Laksono. Sati maksudnya ke Sati untuk kuliah atau main? Iya, kalau Samuel Deni mau ambil ijazah, kalau saya ya sekalian main ya ke perpus ya kemana gitu loh, Bu, sekalian beli buku. Kalau untuk sekarang masih belum bisa masuk. Kalau mau ambil Belum bisa masuk. Kalau mau ambil berkas itu bisa, asal semua persyaratannya udah lengkap ya. Dulu skripsinya yang hard copy udah dijilid, udah ditaruh di perpus apa belum? Nah, kalau sudah, maka kan tinggal ngambil tok kan ijazahnya karena sudah menyelesaikan masa baktinya. Nah, bisa janjian dulu sama kami, sama bidang BAAK, sama Prodi, supaya apa dokumennya siap, nanti ketemu di pos satpam ya. Serah terima dokumen saja. Itu boleh, tapi kalau main-main jangan dulu ya. Kita masih tunggu situasi kondusif ya. Siapa yang dirindukan Sabar? Kok Sabar pengen cepat sekali masuk Sati nih? Saya Apakah ada yang saya